Umi Mardiati Oke. dari kelompok Batik Ndermo. Kalau nama apa itu merek batiknya Batik Kaderman. Saya Rika Widyasari, owner dari Rumah Batik Jayawarsa. Oke. Batik khas Kediri. Proses produksinya paling cepat itu 3 hari paling cepat, karena nggak bisa gini loh, kayak pewarnaan itu kan nggak bisa begitu kering langsung kita kunci, maksudnya kita terus kunci terus langsung dilorot malamnya dihilangkan, itu nggak bisa, harus melalui proses berjam-jam gitu. Jadi setidaknya ganti semalam, besoknya ganti semalam, yaitu yang terakhir itu bila nyantingnya cepat. Kalau nyantingnya lama ya bisa lebih dari itu. Kalau batik tulis biasanya sampai 7 hari. Tapi kalau batik cap itu 2-3 hari sudah selesai. Ciri khas batik Kediri itu belum ada ya. Karena dulu dari kota itu masih bingung mau nyari khas Kediri itu apa gitu. Nah, itu tugasnya pembatik untuk mencari ciri khas. Sedangkan kita itu ngangkat batik apa itu mana kuda lumping itu kan ya hanya ngangkat dari sekitar kita saja, karena di sini kan ada kesenian kuda lumping banyak ya di Ndermo sini, kumpulan itu, terus akhirnya kita angkat. Betul. Terus kemarin ini ya, ini kan kita bikin hiasan dinding. Hiasan dinding ini sebenarnya juga ada artinya ya. Nah, itu ada jembatan Brawijaya. Terus ini kuning-kuning itu ini menunjukkan kita ini kota tahu. Terus ini arah ke Gua Silomangkleng itu di atas itu. Nah, itu kan ke arah sana itu kan banyak apa itu mangga podang di situ. Terus kalau yang kawung-kawung itu di sini ada kelompok batiknya di kota Kediri ini gitu, yang parang-parang itu, seperti itu ceritanya. Saya lebih menekankan motif-motif asli Kediri aja sih, seperti kayak pelempodang, terus teratai. Teratai itu kan ikonnya kota Kediri, bunga lotus itu. Terus ada juga getuk pisang, terus kali brantas, terus ada panji galuh, terus ada apa lagi ya, banyak sih kayak gini kan teratai jaranan. Saya sebelum bisa batik itu dari Pemkot itu, waktu itu dinas koperasi yang mengadakan. Setelah itu ada pelatihan membatik lanjutan. Jadi saya sudah 3 kali menerima pelatihan membatik. Terus selain pelatihan membatik juga ada pelatihan lebih ke pemasarannya kayak digital marketing, terus join ke marketplace kayak gitu-gitu. Jadi disupport lebih ke pemasarannya. Pelatihan kita punya tenaga ya, kita tenaga kerjasama dengan LPK. Jadi kita punya ini bekerjasama dengan LPK, yang LPK itu adalah kita backup, kita tunjuk untuk memberikan pelatihan kepada pengrajin-pengrajin itu. Tentunya tempatnya ada di LPK ataupun ada di lokasi daripada para penggeliat batik itu sendiri. Kemarin kalau kita dapat pelatihan itu dapat dari pemerintah, dinas koperasi dan disperindak. Nah, terus setelah itu sekarang kita sudah bisa untuk memberi pelatihan. Kemarin sudah di mana, di Gampeng sana, kita memberi pelatihan di sana. Kita juga mengenalkan semakin kesini kita pelatihan untuk teknik pewarnaannya, kemudian bagaimana untuk marketingnya, itu semuanya kita berikan pelatihan itu. Nah, terkait dengan marketing tadi, penjualan, kita memang pertama kita ajak mereka untuk mengikuti pameran-pameran. Itu salah satu
dari upaya kita untuk mempromosikan mereka. Jadi untuk pameran tidak lokal saja, bisa regional, bisa nasional, semuanya kita ajak. Nah, di situasi pandemi ini karena semuanya itu kita diharuskan untuk bisa digital ya, semuanya serba digital. Mereka juga kita upayakan untuk bisa masuk di marketplace. Nah, Ibu tentang tenun di Kediri yang sekarang mungkin lebih dominan ya di kota Kediri, ini bagaimana saingannya Kesan dengan batik Kediri? Oh gitu ya, mungkin karena batik untuk pembatiknya itu kurang eksis, dalam artian itu kalau saya melihat produksinya tidak konsisten, jadi pemerintah masih ragu-ragu mungkin ya untuk mengangkat batik. Sebenarnya banyak sih pembatik yang bagus-bagus di kota Kediri itu, tapi mungkin ya kayaknya perlu fokus juga sih pemerintah. Jadi mungkin fokusnya ke tenun dulu gitu, nanti next time kalau tenunnya sudah eksis sampai bisa ekspor kemana-mana gitu, mungkin batik ya tinggal nunggu waktu aja sih menurut saya. Ya. Nah, kalau tenun itu sudah terangkat ya. Lanjutkan dulu. Tenun itu sudah diangkat sama Pak Abu. Kalau ada souvenir itu kan mesti ngambilnya dari tenun. Terus juga malah sudah nasional ya, mungkin sampai ya nggak tahu ya. Pokoknya Pak Abu itu mesti kerjasamanya sama tenun. Karena kalau batik itu memang Kediri belum punya ciri khas. Terus di sini itu batik juga banyak di kota Kediri, itu ada Dandangan, ada Rejomulia, ada di Semampir ada. Jadi banyak pengrajin di kota Kediri. Cuman untuk kita mengangkat apa ya khasnya Kediri itu belum ketemu sampai sekarang. Ya harapan kami itu untuk pemerintah itu terus mengangkat batik kota Kediri. Karena ya kita harus menggali di Kediri itu kan banyak sejarah kota Kediri itu kan sebenarnya banyak ya. Kita bisa menggali sejarah Kediri untuk diangkat batiknya. Itu punya aset ya Bu ya? Iya, jadi punya khas. Seperti kalau di kabupaten itu kan yang diangkat kan situs yang Gumul itu ada. Memang benar-benar kita harus cari yang tahu seni, terus tahu sejarah kota Kediri. Ya harapan saya batik Kediri bisa lebih terangkat lagi ya, baik itu support dari pemerintah ataupun pembatik itu sendiri gitu. Jadi lebih bisa eksis. Saya sih nggak muluk-muluk sih ya, untuk ekspor impian terbesar saya bisa ekspor, tapi saya ingin batik saya itu dipakai sama orang Kediri sendiri gitu loh, sama orang Indonesia sendiri.